Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2020 sebentar lagi akan berakhir dan sesuatu yang perlu kita syukuri bersama, kita sampai dengan saat ini bisa menghadapi dan melewati tahun pandemik dalam keadaan sehat walafiat, dan bahkan kita tetap bersatu, kita menjadi kuat dan juga ulet dalam bekerja. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 adalah game changer yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saat ini, Indonesia setidaknya lebih dari 700.000 orang telah terinfeksi dan lebih dari 21.000 orang meninggal dunia. Kerja-kerja di banyak belahan dunia, termasuk juga Indonesia, dalam menghadapi COVID-19 belum selesai. Pandemik dan variannya belum sirna. Kita semuanya berduka atas gugurnya pahlawan kemanusiaan dan para dokter, perawat, pekerja kesehatan, para relawan yang telah bertaruh nyawa dalam peperangan melawan COVID-19. Mereka menjadi martir bagi terselamatkannya sebuah peradaban. Kita tidak boleh surut dari tekad untuk menaklukkan dan menjadikan pandemik sebagai sebuah momentum kebangkitan baru. Pemerintah dari pusat hingga desa telah melakukan reformasi, transformasi, dan kolaborasi. Kerja cepat mengantisipasi situasi yang darurat yang telah digelar sejak awal tahun. Aneka belit diterbitkan sebagai payung konstitusi. Anggaran dihitung menyesuaikan perubahan tantangan, realokasi, dan refocusing anggaran terus dilakukan. Berbagai bantuan digelontorkan untuk kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan program penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Jumlahnya yang luar biasa, sangat besar, yaitu 695,2 triliun bagi bangsa Indonesia. Secara lebih detail, anggaran itu juga telah dialokasikan untuk program perlindungan sosial, UMKM, pembiayaan korporasi, insentif usaha sektor kementerian lembaga, dan juga pemerintah daerah. Ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk menjaga daya beli dan menggerakkan ekonomi Indonesia. Harus diakui bahwa penanganan wabah masih belum sempurna. Namun, kita semuanya harus bersyukur. Dunia menilai bahwa Indonesia telah bekerja dengan baik di dalam menangani COVID ini. Untuk memastikan program-program itu bisa berjalan dengan baik di lapangan, maka kantor Kepala Staf Kepresidenan telah mengawal, monitoring, dan melakukan debottlenecking dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, hingga komunikasi. Di situ, KSP terlibat langsung di dalam mengambil keputusan. Pandemik ini juga memaksa pemerintah menjadwal ulang eksekusi sejumlah program prioritas. Namun itu tidak membuat pemerintah surut. Infrastruktur tetap menjadi prioritas karena menjadi kunci transformasi ekonomi nasional. Perhatian pemerintah pada pembangunan Papua juga terus berlanjut. Demikian juga pada kesetaraan hak-hak warga disabilitas dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Karenanya kita harus tetap optimis dan bergotong royong, merajut kekuatan dengan sepenuh hati, bergerak bangkit keluar dari pandemik. Terima kasih telah menjadi orang Indonesia yang berani, kuat, dan tidak pernah berhenti di dalam bekerja. Berdemokrasi, bertenggang rasa dengan sesama untuk menjadi bangsa tangguh yang sesungguhnya. Selamat menyongsong tahun 2021, tahun yang akan memberikan energi bagi kita semuanya untuk pulih dan menjadi Indonesia yang lebih baik. Indonesia maju.